Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Memes Asih. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai famili tanaman obat bagian kedua. Hari ini kita akan membahas yaitu famili dari golongan nomor 7, Brassicaceae, sampai famili nomor 18, yaitu Lamiaceae. Mari kita ikuti bersama. Kita akan membahas famili dari Brassicaceae, Boraginaceae, Fabaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Campanulaceae, Cucurbitaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Hypericaceae, dan Lamiaceae. Ciri dari tanaman Brassicaceae diantaranya adalah berupa tanaman terna, anual atau perennial, dan jarang berupa semak. Daunnya tunggal atau majemuk, duduknya tersebar atau berseling tanpa daun penumpu. Selain itu, bunganya tersusun dalam tandan, berupa bunga banci, actinomorph atau bilateral, simetris, dan jarang yang zygomorph. Disebut juga dengan golongan cruciferae karena ketika tandan bunganya dilihat dari atas akan membentuk crucifer atau berupa salib. 6 benang sarinya bersifat tetradinamus, yaitu benang sarinya panjang ada 4 dan pendeknya ada 2. Bakal buahnya menumpang, beruang 2, dan bakal biji pada tepi dari sekat. Berikut gambaran dari golongan Brassicaceae. Kita lihat bunganya berupa bunga tunggal atau majemuk, kemudian memiliki 4 petal dan 4 sepal, kemudian 4 benang sari panjang dan 2 benang sari pendek. Di sebelah paling kiri kita lihat susunan dari buahnya, ada banyak ruangan di sana. Kemudian bijinya itu terpisah oleh sekat yang paling bawah ya gambarnya. Beberapa tanaman dari famili Brassicaceae sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sayuran. Misalnya ada kohlrabi, mustard, canola, kobis. Biasanya di Indonesia kobisnya berwarna putih ya. Kemudian ada kale, caissim, bunga kol, Brussels sprout, ada brokoli, rutabaga, turnip atau bok choy. Tanaman lainnya dari Brassicaceae adalah Armoraceae rusticana, biasanya diambil enzim HRP yaitu host radii peroksidase dan digunakan di dalam pengujian imunologi. Kemudian kita juga mengenal Raphanus sativus atau radii daikon atau Nasturtium officinale. Tanaman lain yang penting kita bahas adalah Schinapsis alba dan Schinapsis nigra. Tanaman ini mirip, hanya berbeda pada bijinya, yaitu yang alba berwarna putih dan yang Schinapsis nigra berwarna hitam. Tanaman ini banyak kemudian dibuat dalam sediaan mustard dan biasanya dipakai oleh orang-orang di Amerika atau di Eropa. Tanaman ini mengandung senyawa sinigrin, yaitu suatu glukosida yang termasuk S-glikosida yang memiliki aktivitas sebagai anti kanker, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan penyembuh luka. Secara umum, golongan Brassicaceae ini telah diteliti memang memiliki aktivitas seperti antioksidan, kemudian anti kanker. Sehingga sangat penting untuk mengkonsumsi makanan golongan Brassicaceae karena selain juga bersifat mengenyangkan, ternyata juga memiliki aktivitas yang baik bagi kesehatan kita. Famili tanaman Boraginaceae sebenarnya tidak begitu penting dalam bidang farmasi, tetapi karena salah satu tanaman yaitu Symphytum officinale atau disebut juga comfrey ternyata sering digunakan untuk mengobati influenza ataupun gangguan saluran napas, padahal tanaman ini bersifat hepatotoksik dan karsinogenik, kita perlu membahasnya. Jadi tanaman ini biasanya bunganya berwarna ungu, agak kebiruan, kemudian daunnya itu memiliki rambut penutup. Dan tanaman ini karena banyak disalahgunakan, jadi kita harus berhati-hati. Kita harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat bahwa tanaman ini tidak layak untuk digunakan sebagai obat karena tadi sifatnya hepatotoksik dan karsinogenik. Famili selanjutnya adalah Fabaceae, subfamili Caesalpineaceae. Karakteristik dari Caesalpineaceae adalah suatu tumbuhan berkayu, memiliki daun majemuk, jarang dengan daun tunggal. Kemudian daun-daun ini duduk tersebar dan memiliki daun penumpu. Bunganya berupa bunga majemuk, kebanyakan berupa bunga tandan,
lengkap dengan kelopak dan mahkota. Kemudian bunga ini berbilangan 5 dan berbentuk zygomorph atau hanya memiliki satu simetri, seperti pada gambar B. Bakal buahnya menumpang, kemudian beruang satu dengan banyak bakal biji yang tersusun dalam 2 baris pada tembuni yang parietal, dan ada kalanya hanya terdapat satu bakal biji saja. Pada C ya, di situ terlihat buahnya adalah buah polong atau buah kurung dan di dalamnya ada beberapa biji. Kita bahas tanaman yang pertama adalah Senna alexandrina. Tanamannya, bunganya berwarna kuning, yang diambil adalah bagian daunnya. Seduhan teh dari daun tanaman ini telah lama digunakan sebagai pencahar atau laksatif ya. Tanaman ini mengandung senyawa glikosida antrakinon atau senosida. Selain digunakan untuk pencahar, daun senna juga telah lama digunakan sebagai campuran sediaan pelangsing. Kita bisa dengan mudah mendapatkan sediaan yang memiliki kandungan Senna alexandrina seperti sediaan laksing atau beberapa obat herbal impor ya yang mengandung ekstrak dari daun senna. Tanaman kedua adalah Glycyrrhiza glabra atau licorice. Tanamannya berbunga berwarna ungu seperti ini. Kemudian bagian yang diambil adalah bagian akar. Tanaman ini diolah menjadi akar manis atau radiliquirite yang mengandung glycyrrhizin, suatu glikosida saponin yang digunakan sebagai demulsen, ekspektoran, dan pengaroma. Glycyrrhizin juga menunjukkan aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, dan juga antiinflamasi. Dalam sediaan farmasi, kita mengenal adanya obat batuk hitam yang mengandung licorice, dan dalam sediaan kosmetik kita juga mengenal bahwa akar licorice ini digunakan sebagai pemutih atau whitening. Sebagai seorang farmasis, kita harus paham bahwa Glycyrrhiza glabra dalam dosis tinggi dapat meningkatkan tekanan darah, retensi cairan, dan kekurangan kalium. Kemudian tanaman ini juga dikontraindikasikan pada pasien yang mengkonsumsi diuretik atau obat jantung digoxin karena dapat mengakibatkan hilangnya kalium sehingga fungsi jantungnya abnormal. Berikutnya adalah tanaman Physostigma venenosum. Tanaman ini sudah sangat jarang ditemukan, biasanya ditemukan di daerah Afrika. Kita lihat buahnya panjang begitu, besar, bunganya juga khas, jadi ada lekukan dari putiknya, bisa berwarna ungu atau kemudian berwarna pink dari mahkotanya, kemudian memiliki biji yang khas yaitu besar dan agak panjang berwarna coklat kehitaman. Physostigma venenosum ini dikenal dengan sebutan Calabar bean. Dia merupakan tanaman pemanja dilengkapi dengan tendril atau pengait. Tanaman ini mengandung senyawa physostigmin dari nama genusnya ya, Physostigma. Physostigmin dapat mengakibatkan kejang, kehilangan fungsi kontrol saluran kemih dan saluran cerna, mengganggu fungsi pernapasan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada awalnya tanaman ini digunakan untuk mengobati glaukoma serta epilepsi, dan juga dapat digunakan untuk mengobati keracunan atropin, suatu alkaloid dari Atropa belladonna. Berikutnya adalah tanaman Tamarindus indica atau asam. Kita mengenal tanaman ini ya, banyak sekali terdapat di Indonesia, memiliki bentuk daun majemuk, kemudian berupa pohon, jadi biasanya pohonnya bisa sangat besar. Bunganya berwarna kuning atau agak kemerahan, dilengkap dengan benang sari dan putik seperti terlihat pada gambar. Berikut adalah gambar dari buah asam. Buahnya berupa buah polong berwarna coklat dengan kulit buah yang keras. Kemudian buahnya berasa asam ya, dan umumnya digunakan sebagai penambah cita rasa asam pada makanan, misalnya pada sayur asam. Daging buahnya digunakan untuk mengobati panas dan juga bersifat antibakteri. Asam organik yang tinggi biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat sediaan kunir asam. Selanjutnya kita bahas Abrus precatorius atau daun saga. Masyarakat menggunakan daun saga dan bukan bijinya ya untuk obat karena memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti asma. Daun saga ini sangat mudah dikenali dari bijinya yang berwarna merah dan bertitik hitam seperti mata. Yang perlu diketahui dari Abrus precatorius adalah penelitian banyak yang mengungkapkan sifat toksik dari tanaman ini yaitu dari bijinya. Bijinya sangat beracun karena mengandung suatu protein yaitu abrin. Abrin ini bersifat menghambat pembentukan protein sehingga kemudian tubuh bisa mengalami keracunan atau kejang. Karena bijinya sangat toksik, perhiasan manik-manik seperti gelang atau kalung
banyak ditarik dari pasaran. Famili berikutnya adalah Bromeliaceae. Sebagian besar dari Bromeliaceae adalah sebagai epifit hidupnya. Hanya beberapa yang hidup di tanah. Jarang terdapat batang yang panjang, biasanya daunnya duduk pada suatu nodus dekat akar disebut dengan roset akar. Bunga dalam bulir atau malai dengan daun-daun peralihan yang besar dan seringkali berwarna. Daunnya biasanya juga disertai dengan duri. Bakal buahnya menumpang sampai sama sekali tenggelam, beruang 3 dengan bakal biji. Buahnya buah buni atau buah kendaga seperti kita lihat dalam gambar. Di sana ada buah nanas, kadang-kadang dengan rambut yang terdiri atas kulit biji dan tali pusarnya. Tanaman yang penting dari Bromeliaceae adalah Ananas commusus. Jus dari buahnya berefek sebagai diuretik. Kemudian seluruh bagian tanaman ini mengandung suatu enzim namanya bromelain yang bersifat membantu proses digesti. Ia adalah suatu proteinase atau peptidase sehingga dia dapat mencerna protein. Ekstrak buah nanas banyak digunakan dalam bidang kosmetik untuk membuat sabun atau scrub karena adanya bromelain tadi. Dia akan mendegradasi protein dari sel-sel kulit yang sudah mati sehingga sel kulit tersebut akan dengan mudah mengelupas. Yang perlu diperhatikan adalah efek samping dari buah nanas. Ternyata buah nanas itu memiliki aktivitas uterotonik, artinya dia bisa menyebabkan kontraksi uterus, sehingga tidak diperbolehkan diberikan pada wanita hamil karena dapat meningkatkan resiko keguguran. Selanjutnya kita menuju ke Cactaceae atau golongan kaktus. Biasanya berupa semak atau pohon, tanaman perennial, batangnya sukulen jadi batangnya tebal, digunakan untuk menyimpan air. Pipih, kadang bersisi 3 seperti gambar A. Daunnya telah tereduksi atau bahkan tidak ada dan terbentuk beberapa duri dari ketiak di batangnya. Seperti pada gambar B ya, kita lihat banyak sekali duri. Bunga biasanya tunggal, gambar C, dengan banyak tepal dan benang sari. Kemudian buahnya termasuk buah beri, gambar D. Contoh dari kaktus adalah Opuntia spesies dengan aktivitas antidiabetik dan antioksidan. Di dalam gambarnya terlihat dia batangnya seperti centong ya. Kemudian buahnya berwarna merah. Yang kedua adalah Hylocereus spesies atau buah naga. Aktivitasnya sebagai antihiperlipidemi dan antioksidan. Kita mengenal ada beberapa varian dari Hylocereus ini, yaitu apakah daging buahnya berwarna putih atau ungu. Berikutnya adalah Piot atau Lophophora williamsi. Awalnya tanaman ini sangat booming karena digunakan atau disalahgunakan sebenarnya ya sebagai psikoaktif. Nah, asalnya tanaman ini digunakan sebagai antibakteri dan analgetik. Nah, sekarang kita bahas famili dari Campanulaceae. Tanaman yang penting adalah Lobelia inflata atau Indian tobacco. Tanaman ini berupa herba kecil, kemudian bunganya, kita lihat bunganya berwarna putih agak ungu, buahnya kecil dan bijinya ukurannya kurang dari 1 mm. Tanaman Lobelia inflata ini mengandung beberapa alkaloid seperti lobelin, lobelanin, lobelanidin, dan isobelanin. Efek dari alkaloid ini adalah sebagai bronkodilator. Yang perlu diperhatikan adalah lobelin bersifat toksik, jadi harus sangat berhati-hati penggunaannya. Kalau di luar negeri atau di Eropa misalnya, sangat mudah kita menemukan sediaan dari Lobelia inflata. Biasanya digunakan untuk membantu perokok berhenti dari kebiasaan merokok dan juga membantu pasien yang kecanduan alkohol. Famili selanjutnya adalah Cucurbitaceae. Tanaman ini memiliki karakteristik seperti tanaman yang merambat dengan tendril atau alat pengait di setiap nodusnya. Daunnya tunggal, berseling, tulang daunnya menjari, bercangap. Benang sarinya berjumlah 5, kemudian ovariumnya bersifat inferior, bunganya bunga tunggal, uniseksual dengan hipantium atau dasar bunga berbentuk mangkuk, seperti terlihat pada gambar ya. Kemudian pada buahnya terbentuk 3 ruangan, 3 karpela, dan buahnya berbentuk buah pepo atau buah beri. Famili dari Cucurbitaceae ini telah banyak kita kenal seperti semangka, Citrus lanatus,
Kemudian melon, Cucumis melo, berwarna oranye atau putih, misalnya ada gambas, Lupha acanthogyla, Cucurbita maxima atau labu, mentimun, Cucumis sativus, atau zucchini, Cucumis pepo. Famili Cucurbitaceae banyak digunakan sebagai buah-buahan ya. Kemudian selain buahnya juga digunakan atau diambil bijinya, misalnya biji labu mengandung zinc dan juga asam lemak tidak jenuh sehingga banyak digunakan sebagai komponen diet. Kemudian secara umum aktivitas dari Cucurbitaceae adalah sebagai antihipertensi, anti diabetes, antioksidan, antihelmintik, dan mengobati BPH, benign prostatic hyperplasia. Itu suatu penyakit di mana terjadi pembesaran pada kelenjar prostat. Kemudian di bidang kosmetik, golongan Cucurbitaceae seperti mentimun banyak digunakan untuk membuat formulasi krim atau sabun cuci muka misalnya. Tanaman yang penting dari Cucurbitaceae adalah Momordica caranthia atau yang kita kenal sebagai pare. Kita lihat buahnya ya, yang buah pahit begitu. Kemudian kalau sudah tua dia berwarna kuning, bijinya berwarna merah. Tanaman pare memiliki aktivitas sebagai hipoglikemi, antiinflamasi, anti tungkak lambung, penyembuh luka, dan juga anti kanker. Rebusan daun dan bijinya digunakan sebagai kontrasepsi. Kemudian pare sendiri memiliki beberapa efek samping seperti diare, nyeri perut, inkontinens saluran kemih, dan juga nyeri dada. Biasanya efek ini akan hilang dengan penghentian sementara. Kemudian kontraindikasi dari pare yaitu tidak boleh digunakan pada wanita hamil karena dapat menyebabkan pendarahan, kontraksi, atau keguguran. Banyak kita temukan sediaan dari pare, misalnya sediaan ekstraknya, kemudian ekstrak yang dibuat kapsul, bahkan ada jus atau minuman soda dari pare. Selanjutnya kita menuju ke famili Ericaceae. Karakteristik dari tanaman ini adalah tumbuhan berbatang kayu, sering berupa perdu. Daunnya tersebar, berhadapan atau berkarang, tanpa daun penumpu dan bersifat liut, jadi sulit untuk disobek begitu ya, gambar B. Bunganya terpisah atau merupakan bunga tandan, bersifat actinomorph. Bunga memiliki 4 atau 5 kelopak dan biasanya bergabung membentuk tabung atau terompet. Benang sari umumnya berjumlah lebih 2 kali ya jumlahnya daripada petal dan tidak melekat pada mahkota. Benang sari biasanya menunduk dengan lubang dan nektar pada dasarnya seperti pada gambar C, jadi ada lubangnya begitu. Kemudian bakal buahnya menumpang atau tenggelam beruang 4 dan 5. D. Buahnya berupa buah buni, buah batu, atau buah kendaga seperti gambar E. Tanaman yang pertama adalah Vaccinium myrtillus atau bilberry atau juga disebut sebagai blueberry. Tanaman ini dicirikan dengan buah kecil, kemudian berwarna ungu ya atau biru begitu. Tanaman ini kaya akan antosianidin seperti delphinidin, malvidin, kaya akan vitamin C dan juga minyak atsiri. Antosianin ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi ya. Dia juga merupakan penangkal radikal bebas dalam sistem optalmik, dalam sistem mata begitu, dan vaskuler atau pembuluh darah. Tanaman bilberry atau blueberry ini tidak mengandung arbutin, seperti halnya tanaman dari spesies yang lain dalam Ericaceae. Blueberry telah banyak digunakan sebagai anti diabetes, anti diare, obat wasir, dan juga penglihatan kabur, seperti pada retinopati, yaitu kerusakan pada retina pada penyakit biasanya diabetes. Obat kejang perut, antiplatelet, antiinflamasi, kemudian anti-MAH, anti-aterosklerotik, dan juga dapat digunakan untuk mengurangi retensi cairan. Di apotek kita dapat menemukan ya berbagai sediaan yang mengandung blueberry seperti tablet hisap, vitasimin misalnya. Kemudian ada ekstrak dari bilberry, kemudian suplemen mata seperti iFit. Bahkan dalam sediaan kosmetik kita dapat menemukan dalam sediaan krim atau misalnya lipstik mengandung bilberry. Tanaman berikutnya adalah Arctostaphylos uva ursi. Seperti halnya bilberry ya, tanaman ini memiliki buah yang kecil, tetapi di sini buahnya berwarna merah. Tanaman ini mengandung senyawa arbutin yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba dan juga diuretik. Infus dari daun bilberry ini digunakan untuk mengobati ISK atau infeksi saluran kemih.
seperti halnya sistisis ya. Kalau orang Jawa bilang itu anyang-anyangan. Dan juga urolithiasis, jadi mengeluarkan atau membantu mengeluarkan batu dari kantung kemih. Arbutin juga telah banyak digunakan dalam sediaan kosmetik karena dia bersifat sebagai skin lightening. Kita bahas selanjutnya famili Euphorbiaceae. Famili Euphorbiaceae dicirikan dengan tanaman yang bergetah ya. Kemudian yang penting dalam bidang farmasi, tanamannya adalah Ricinus communis atau kita kenal sebagai tanaman jarak. Kita lihat daunnya ya, seperti bintang begitu atau seperti jari-jari tangan. Kemudian bunganya ada dua macam ya, ada bunga jantan ya, kita lihat di bagian kanan. Kemudian bunga betina. Buahnya buah bulat tetapi dipenuhi dengan duri. Dan yang khas dari tanaman ini adalah bijinya. Jadi nama Ricinus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah serangga. Kegunaan tanaman jarak ini sangat banyak ya. Infus dari daunnya itu bersifat sebagai antibakteri. Jadi biasanya digunakan untuk mengobati gatal-gatal. Minyaknya ya dari bijinya tersebut dikontraindikasikan sebagai laksatif. Jadi awalnya digunakan banyak sebagai pencahar tapi kemudian dikontraindikasikan karena dapat menyebabkan konstipasi sekunder. Kemudian ekstrak akarnya bersifat anti-diabetes. Dalam industri aplikasi dari tanaman jarak ini cukup banyak. Misalnya digunakan dalam produksi sabun, lubrikan atau oli, cat, penyalut, produksi tinta, industri lilin, dan plastik. Selain itu juga banyak digunakan dalam sediaan parfum atau kosmetik. Dalam bidang farmasi sendiri, minyak jarak ini digunakan sebagai solubilizer dan juga emulsifier. Yang perlu diperhatikan adalah biji jarak ini mengandung risin yang bersifat toksik ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi karena bersifat anti-fertilitas. Di Amerika Serikat sendiri, risin diklasifikasikan sebagai senyawa yang toksik. Kita lihat beberapa sediaan yang ada di pasaran, misalnya sediaan makeup ya yang mengandung minyak dari jarak, kemudian ada sediaan minyak jarak sendiri, kemudian digunakan dalam sediaan stabil dalam lipstik atau kemudian dalam sediaan anti iritasi pada krim bayi. Famili berikutnya adalah Hypericaceae. Tanaman yang penting dari famili ini adalah Hypericum perforatum atau dikenal sebagai Saint John's wort. Tanaman ini berupa herba dengan bunga berwarna kuning. Kita lihat benang sarinya banyak sekali di sana ya. Nah, tanaman ini secara klinis sudah banyak digunakan untuk mengobati depresi ringan maupun sedang. Selain itu juga ternyata Hypericum perforatum ini memiliki aktivitas sebagai analgetik. Senyawa aktif dari Hypericum perforatum adalah hypericin. Dia mampu menghambat monoamin oksidase sehingga bersifat sebagai antidepresan. Saint John's wort ini memiliki interaksi dengan berbagai jenis obat ya, karena dia memiliki kemampuan untuk menginduksi enzim sitokrom P450 di hati. Sehingga penggunaan Saint John's wort dengan obat-obat lain pada waktu yang bersamaan itu harus benar-benar diperhatikan sehingga tidak timbul toksisitas atau kemudian justru mengurangi efektivitas dari obat yang lain. Minyak dari Saint John's wort juga telah lama digunakan sebagai penyembuh luka dan luka bakar ringan, sehingga kita bisa menemukan di apotek minyak dari Saint John's wort ini. Nah, kita sampai pada famili terakhir pada sesi ini yaitu Lamiaceae. Karakteristik dari Lamiaceae adalah tanaman memiliki batang persegi 4. Daunnya kemudian letaknya berhadapan. Tepi daunnya hampir selalu bergerigi ya, jadi bergelombang begitu, bergigi atau beringgit. Kemudian tanaman ini hampir semuanya berbau khas aromatik. Karakteristik yang lain adalah dari bunganya. Jadi bunganya ini bersifat memiliki 5 kelopak yang menyatu menjadi 2 bibir sehingga disebut dengan bilabiate seperti pada gambar ya. Kita lihat potongan melintang dari bunga golongan Lamiaceae. Putiknya tunggal, memiliki ovarium 4 lobus yang superior sifatnya, muncul dari pangkal dan naik di antara lobus atau bersifat ginobastik.
Kita lihat putiknya itu naik ke atas ya, jadi sifatnya adalah ginobasik. Kemudian buah-buahan yang dihasilkan adalah 4 biji. Kita lihat di sana di sebelah kanan ada ovarium dengan 4 ruang dan bijinya di sebelah kanan berwarna coklat kehitaman. Famili dari Lamiaceae umumnya adalah penghasil minyak atsiri. Kita mengenal adanya kemangi, Ocimum sanctum, marjoram, Origanum marjorana, selasih, Ocimum basilicum, oregano, Origanum vulgar, mint, Mentha species, ramarang, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis atau sage, dan juga Thymus vulgaris. Tanaman yang kita bahas yang pertama adalah lavender atau Lavandula officinalis. Tanamannya, habitusnya dengan susunan daun berhadapan, kita lihat pada gambar ya. Daunnya bertepi rata dan bunga berkarang semu pada gambar 1. Kemudian bunganya dengan susunan kelopak berbentuk buluh bergerigi 5. Mahkotanya berwarna biru ungu. Ingat, memiliki bilabiat atau berbibir 2. Benang sarinya pada gambar 3 berwarna kuning. Putik pada gambar 4 dan bijinya pada gambar 5. Bunga lavender digunakan sebagai sumber minyak atsiri, bersifat antiseptik dan antiinflamasi. Bau minyak atsirinya khas, kemudian lavender juga banyak digunakan sebagai aromaterapi karena bersifat menenangkan, menghilangkan kecemasan, bahkan dapat meningkatkan kemampuan mnemonik pada manusia dewasa. Selain itu, kita di supermarket misalnya atau di pasaran ya, akan banyak menemukan sediaan kosmetik yang mengandung dari minyak atsiri lavender. Misalnya sediaan hand body lotion atau sediaan scrub misalnya. Berikutnya adalah Thymus vulgaris. Tanaman ini berupa herba, jadi tanamannya kecil, kemudian bunganya berwarna putih. Thymus vulgaris banyak mengandung senyawa timol, yang aktivitasnya sebagai antimikroba, ekspektoran, spasmolitik, dan juga antiseptik. Timol juga sering ditambahkan dalam sediaan obat kumur, antiseptik tangan, atau pasta gigi, karena selain memiliki aktivitas farmakologi ya, tadi sebagai antiseptik, dia juga memberikan aroma yang segar. Timol juga aktif sebagai obat jerawat, jadi banyak obat jerawat misalnya lotion itu mengandung timol misalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah timol memiliki efek samping iritasi. Nah, ini adalah salah satu contoh sediaan yang mengandung herbatimi, misalnya obat batuk, jamu ya, bentuknya adalah silex ini. Kemudian ada aromaterapi dari herbatimi. Tanaman berikutnya adalah Salvia officinalis atau sage. Kita lihat di sini daunnya terlihat kasar begitu ya, karena di atasnya itu tertutup oleh rambut penutup. Kemudian bunganya berwarna biru atau agak keunguan. Nah, minyak atsiri dari sage ini telah lama digunakan sebagai obat asma ya. Caranya dengan menghirup seperti aromaterapi. Kemudian minyaknya juga dapat mengobati infeksi saluran pernapasan bagian atas, mengatasi gangguan saluran cerna, dan juga dapat digunakan sebagai obat kumur. Penelitian terbaru menyatakan bahwa minyak atsiri dari sage ini mampu meningkatkan kemampuan kognisi dan juga dapat meningkatkan daya ingat dari pasien Alzheimer. Kita lihat ada beberapa sediaan dari sage seperti bentuk teh celup, kemudian juga bentuknya minyak atsiri misalnya. Tanaman yang terakhir adalah Ocimum sanctum atau kemangi. Kita biasanya menggunakannya untuk lalapan ya. Nah, ternyata daun kemangi ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan antiseptik. Sudah banyak formula di pasaran yang mengandung dari kemangi ini. Minyak atsiri dari kemangi biasanya digunakan sebagai campuran pada parfum misalnya, atau juga digunakan dalam sediaan kosmetik misalnya campuran dalam pembuatan sabun. Demikianlah tadi materi mengenai famili tanaman obat bagian kedua. Kita akan melanjutkan ke famili tanaman obat bagian ketiga atau bagian terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.